Di mansion utama Rose yang baru saja kembali dari luar negeri bersantai sambil menikmati secangkir teh yang disiapkan oleh Pak Mus, ia heran melihat ketenangan yang ada di mansion utama. "Pak Mus, di mana Ezra dan Keina?" tanya Rose. Kebetulan Pak Mus sedang menyajikan cemilan untuk Rose. "Nona Keina dan Tuan Muda baru saja datang tadi pagi Nyonya, sepertinya mereka sedang ada masalah yang sangat serius," ucap Pak Mus. Rose yang sedang fokus dengan tehnya seketika menatap Pak Mus dengan intens. "Masalah? Apa mereka bertengkar lagi?" tanyanya. "Tadi Nona Calista datang ke mansion utama, kebetulan Nona Keina yang menyambutnya." Ucapan Pak Mus membuat Rose terkejut bukan main, bagaimana bisa Calista memiliki keberanian sebanyak itu datang ke mansion utama? "Apa yang wanita ular itu katakan pada menantuku?" tanyanya dengan intonasi tinggi. Rose mulai kesal. "Ini sedikit mengejutkan Nyonya, Nona Calista mengatakan kepada Nona Keina bahwa ia sedang mengandung anak Tuan Muda." Bagaikan petir di siang bolong, Rose benar-benar terkejut, dadanya seakan sakit mendengar berita yang ia dengar. "Aku akan menanyakan kebenarannya kepada Ezra, aku tidak mau Keina salah paham lalu dia pergi dari kehidupan anakku," ucapnya. Rose bangkit dari duduknya, saat ia ingin melangkah pergi, suara teriakan menghentikan langkah kakinya. Itu seperti suara Keina. Tanpa banyak berpikir Rose langsung berlari menuju ruang tengah, begitu pula dengan Pak Mus. Sesampainya di ruang tengah, Rose terkejut saat melihat Keina yang menangis histeris di lantai dengan dua bodyguard bertubuh tegap berdiri di hadapannya. "Ada apa ini?" tanya Rose dengan suara lantang. Mendengar suara Rose, Keina langsung bangkit dan langsung bersujud di kaki Rose. "Mama, aku mohon, tolong aku," rintih Keina dengan tubuh yang bergetar ketakutan. "Sayang, ada apa? Katakan pada Mama nak, katakan saja." Keina menggelengkan kepalanya. Rose memapah tubuh Keina untuk bangkit, tapi sang empu tetap bersikukuh bersujud di kaki Rose. "Keina, jangan seperti ini sayang, jika kau bersikap seperti ini, itu sama saja kau menyakiti hati Mama." Perkataan Rose membuat tubuh Keina semakin bergetar, tangisnya semakin kencang. Rose ikut duduk di lantai, ia menangkup wajah cantik Keina yang penuh dengan air mata. Melihat keadaan Keina yang seperti ini, Rose tiada henti menyumpah Sarapahi putranya. "Ma, aku tidak bisa menjadi istri Ezra lagi, aku ingin berpisah dengannya Ma, aku ingin pergi jauh dari kehidupannya, aku benci," rintihnya. Tangis Keina semakin histeris membuat Rose ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh menantunya. "Ma, aku." Keina jatuh pingsan. "Keina, sayang, bangun," ucap Rose. Ia panik. Pak Mus langsung datang karena melihat Rose yang panik. "Apa yang kau lihat ha? Cepat panggil Dokter Danu," perintah Rose dengan lantang. Seketika Pak Mus langsung mengeluarkan ponsel di kantong celananya dan langsung menghubungi Dokter Danu. Untungnya Dokter Danu langsung mengangkat panggilan dari Pak Mus. Rose berusaha menghubungi nomor ponsel Ezra, tapi tidak juga direspon oleh putra semata wayangnya. "Ezra, kau benar-benar tidak berguna," umpat Rose. Ia geram sekali. Rose memerintahkan dua bodyguard untuk membawa Keina menuju kamar Ezra. Sesampainya di kamar tak lama Dokter Danu datang, wajahnya panik kala melihat keadaan Keina yang tergeletak lemas di atas ranjang. "Apa yang terjadi dengan Keina Tan?" Pertanyaan dari Danu membuat Rose kesal. "Kau jangan banyak tanya, cepat periksa menantuku," ucapnya. Danu mengangguk lalu ia memeriksa Keina dengan serius. Rose berjalan mondar-mandir terus-menerus, ia takut terjadi sesuatu dengan Keina. "Tuhan, semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk dengan rumah tangga putraku," gumam Rose di dalam hati. Ia benar-benar mengharapkan yang terbaik untuk rumah tangga Ezra dengan Keina. Dokter Danu tersenyum kecil, ekspresinya itu membuat Rose keheranan. "Hei dokter gadungan, mengapa wajahmu seperti itu?" tanya Rose. Saat Danu ingin menjawab, Keina sudah sadarkan diri. Keina terkejut saat melihat Rose dan Danu yang memerhatikannya. Ia berusaha untuk bangkit tapi ditahan oleh Danu dan juga Rose. "Tetaplah istirahat Ki, jagalah kesehatanmu dengan baik, masa kehamilanmu ini akan membuatmu terus merasa lemah seperti ini," jelas Danu. "Hamil?" Pertanyaan itu serentak keluar dari bibir Keina dan Rose. Mereka saling pandang satu sama lain. Rose yang senang dengan kehamilan Keina, dan sementara Keina merasakan hal yang sebaliknya dari Rose rasakan. "Maksudmu Keina hamil Danu?"
Tanya Rose lagi, Danu mengangguk mantap. Iya Tan, kehamilannya sudah menginjak 8 minggu. Aku benar-benar hamil Kak. Bagaimana bisa? Tanya Keina lugu, ia menatap intens Danu, seketika Danu menggaruk tengkuknya. Mengapa kau menanyakan itu sayang? Tentu saja bisa, itu berarti kau rutin melakukannya dengan Ezra bukan? Ucapan Rose membuat Keina tersenyum kecut, tapi tunggu jawaban dari dokter Danu sangat penting sekarang. Tapi Keina selalu mengkonsumsi pil pencegah kehamilan selama ini, hanya tadi pagi Keina lupa meminumnya, apa bisa langsung hamil seperti ini? Tanya Keina dengan wajah lugunya, Rose tersenyum kecil. Dia benar-benar tidak mau hamil anak Ezra, gumam Rose di dalam hati, ia memaklumi Keina mengkonsumsi pil itu. Itu bisa saja terjadi Ki, sahut Danu, ia tidak tega membohongi Keina saat ini, apalagi saat melihat wajah cantik Keina yang sedang mengintimidasinya. Keina memijit pelipisnya, ia benar-benar tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Yang perlu kau pikirkan dan lakukan sekarang adalah, jaga anakmu dengan baik, makanlah dengan teratur dan jangan terlalu banyak bergerak, banyak-banyak makan makanan bergizi, jelas Danu. Keina berperang dengan pikirannya sendiri. Rose melihat wajah Keina yang terlihat tidak senang, ia sangat tahu apa penyebab wajah itu. Terima kasih Dokter Danu, tolong katakan padaku apa saja yang tidak boleh Keina lakukan, mari kita bicara di ruang tengah saja, ajak Rose. Danu mengangguk setuju. Danu tersenyum hangat pada Keina, wanita mungil itu membalas senyuman Danu dengan senyuman yang menahan tangis. Danu tahu itu, ia pura-pura tidak melihat kesedihan yang terpancar di wajah Keina. Maafkan kakak kakak juga sakit hati mendengar kehamilanmu, itu berarti kau benar-benar tidak ditakdirkan untuk kakak, gumam Danu di dalam hati, ia berlalu pergi bersama dengan Rose. Keina menatap kepergian Dokter Danu dengan Rose, saat mereka telah jauh dari pandangannya Keina menangis, ia sungguh tidak senang dengan kehamilannya. Mengapa? Saat aku ingin menjauh dari Ezra ada saja penghalangnya, lirih Keina, ia menangis sesenggukan berpelukan dengan guling, Keina menumpahkan semua kesedihan yang ada di dalam hatinya. Keina melihat seluruh ruangan dengan air mata yang berlinang, bayangan Ezra pagi tadi memaksa dirinya melayani nafsu tinggi suaminya itu terlintas di benaknya. Aku benci denganmu impoten gila. Umpatnya, Keina semakin menangis kala mengingat kejadian tadi pagi, bagaimana Ezra memperlakukannya, saat Keina berperang dengan kesedihannya, Ezra justru berperang dengan Harry. Tuan muda, sudahlah hentikan, ucap Radit, perkataan ini sudah terucap lebih dari 10 kali dari bibir Radit. Ezra sedang menyaksikan bagaimana Harry dihajar oleh para bodyguardnya, ia belum merasa puas. Tuan, diam, bentaknya, Radit menghela napas panjang, saat sedang cemburu Ezra selalu seperti ini. Ezra baca **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 
Meskipun tubuhnya sudah babak belur, tapi Harry masih memiliki tenaga untuk memaki Ezra yang sedang duduk santai sambil meminum secangkir kopi. Kau hanya menikmati bekas, saat kesembuhanmu nanti, kau hanya akan menikmati bekasnya, lanjut Harry. Perkataan itu membuat Ezra menatap Harry dengan intens. Keina, aku sudah berulang kali merasakannya. Ezra mengepalkan tangannya, ia mencoba menahan emosi di hatinya, agar Harry bisa bercerita dengan panjang lebar. Di mansion kedua milikmu, aku bermadu kasih dengannya, kami bercinta di dapur, bahkan di kamar pribadimu dengan Keina. Ucapan Harry membuat emosi Ezra terpancing, ia langsung bangkit dari duduknya. Prang, Ezra membanting gelas kopi itu, ia menatap Harry dengan tajam. Kau jangan main-main denganku. Bentaknya, suaranya menggelegar di seluruh ruangan apartemen. Harry tertawa kencang. Tawa Harry semakin membuat kemarahan Ezra terpancing. Segera ceraikan Keina, aku yakin benih yang kutanam di dalam rahimnya sebentar lagi akan menjadi baby yang lucu, ucapnya. Ezra melayangkan bogem mentah di wajah Harry. Ezra mencekik leher Harry, ia menatap Harry dengan tajam dan penuh dengan kemarahan. Kau pikir aku percaya dengan perkataanmu ha? Terserah, yang terpenting aku sudah merasakan Keina, bahkan kami pernah bercinta di dalam mobil, apa kau pernah merasakannya Tuan Pradipta? Tanya Harry dengan wajah mengejek. Ezra menghempaskan tubuh Harry dengan kasar. Ezra menarik napas dalam, mencoba menahan emosinya yang telah terpancing. Radit,
Jangan lepaskan pria itu, hancurkan segala perusahaan yang dia miliki, buat dia menjadi pria miskin. Aku ingin tahu apakah Keina tetap mau dengan pria miskin seperti dia, perintah Ezra dengan nada berat. Hatinya sangat sakit mendengar perkataan Harry. Harry tersenyum puas, ia berhasil membohongi Ezra. Setidaknya Keina bersamaku, walaupun aku tidak memiliki uang sama sekali, tapi jika bersama Keina, aku menganggap bahwa diriku telah memiliki segalanya, ucap Harry. Hajar dia, perintah Ezra. Bodyguard mengangguk mantap, mereka melanjutkan sesi menghajar Harry. Ezra berlalu pergi, Radit menyusul dari belakang, ia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Harry. Di dalam mobil, Radit terkejut saat melihat Ezra yang duduk termenung menatap jalanan yang tetap ramai padahal sudah hampir menuju jam 2 malam. Ada apa tuan? Apa kau percaya dengan perkataan Harry? Tanya Radit. Cepat bawa aku ke mansion utama, aku akan beri pelajaran kepada orang yang telah berani mengkhianatiku. Tuan, justru Chalice-lah yang mengkhianatimu, aku punya buktinya tuan, dan aku sangat yakin jika Nona Keina tidak pernah berselingkuh darimu sedikit pun, jelas Radit. Diam, saat kau menyebut nama sampah itu hanya membuat hatiku semakin sakit Radit. Tuan, aku melihat sendiri bagaimana Harry dan wanita Sia **** itu berinteraksi, aku percaya dengan perkataan Harry, karena selama ini wanita itu tidak pernah melayaniku dengan sepenuh hatinya, dan sekarang aku tahu penyebabnya. Tapi tuan, cepat, bentak Ezra. Radit mengangguk. Radit melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, ia bingung harus menjelaskan apa kepada Ezra. Di mansion utama, Rose mendengarkan secara baik-baik tentang bagaimana merawat Keina yang sedang hamil. Rose sangat senang akhirnya pewaris Pradipta akan segera hadir. Itu saja Tan, dan ingatlah Tan, katakan kepada Ezra untuk menyayangi sedikit istrinya itu, jika dia terus acuh maka aku akan merebut bidadari Keina darinya, ucap Danu. Rose memukul pelan bahu Danu sambil tertawa kecil. Kau ini bercanda terus, sudahlah tante sudah paham dengan apa yang kau katakan, pulanglah dan istirahat dengan baik, ucap Rose. Danu mengangguk mantap. Baiklah Tan, jika terjadi sesuatu kepada Keina jangan ragu menghubungiku. Tentu saja, kau sudah kami bayar mahal-mahal bukan untuk menganggur ya, sahut Rose. Danu tertawa. Hahaha tante, kau ini jika bicara terlalu realistis. Danu pamit pulang, Pak Mus mengantarnya sampai pintu masuk. Saat Pak Mus ingin mengunci pintu, ia menghentikan langkahnya saat melihat Ezra yang datang dengan aura yang sangat mencekam. Rose yang kebetulan sedang memerhatikan Pak Mus, heran kala melihat ekspresi kepala pelayannya itu. Ada apa Pak Mus? Tanyanya, saat Pak Mus mau menjawab, Ezra memasuki mansion dengan wajah datar tanpa ekspresi tapi aura yang mematikan sangat mendominasi. Ezra, dari mana saja kau ha? Tanya Rose. Ezra terus berjalan tanpa menghiraukan perkataan mamanya, ia terus melangkah menuju kamar pribadinya. Ada apa dengannya? Lalu kenapa wajahnya seperti itu? Ada apa ini? Rose langsung menyusul Ezra, begitu pula Radit, mereka berjalan tergesa-gesa untuk mengimbangi langkah lebar Ezra. Keina sedang menangis dengan wajah yang tertutup bantal guling, ia mencoba menerima kehamilannya dengan baik. Keina mendengar suara langkah kaki, ia sangat hafal dengan langkah kaki yang ia dengar. Apa itu Ezra? Tanya Keina di dalam hati. Puas. Sudah puas kau bersama dengan pria brand **** itu. Bentak Ezra, suara Ezra lantang dan menggema di seluruh kamar. Keina duduk di atas ranjang, ia tidak mengerti dengan arah pembicaraan Ezra. Maksud tuan apa? Tanya Keina, ia berusaha bangkit dari duduknya. Kau berselingkuh dengan Harry, kau benar-benar wanita jal ****. Teriak Ezra tepat di wajah Keina, tatapan mata Ezra yang tajam dan wajah yang penuh dengan benci, sakit hati, marah dan dendam menjadi satu. Air mata Keina jatuh, ia dikatakan jal **** oleh suaminya sendiri. Ezra, apa yang kau katakan nak? Bagaimana bisa kau mengatakan hal sekotor itu kepada istrimu? Tanya Rose, ia mencoba menengahi masalah antara Ezra dan Keina, apalagi mengingat Keina sedang mengandung. Biarkan saja Ma, jika dia mengatakan bahwa aku jal ****, maka itu berarti yang dia katakan itu benar, ucap Keina. Ezra tersenyum smirk. Jadi itu benar. Jadi kau benar-benar berselingkuh dengan pria itu ha?
Bentak Ezra. Keina memejamkan matanya, hatinya begitu sakit dengan perkataan Ezra. Jangan banyak drama. Ezra mendorong Keina hingga tersungkur ke lantai. Rose membekap mulutnya, ia syok dengan apa yang dilihatnya. Rose langsung berlari menuju Keina, ia membantu Keina untuk bangkit. Jangan sentuh wanita itu Ma, dia sampah, lantai adalah tempat terbaik untuknya. Apa yang kau katakan Ezra? Keina sedang hamil, apa menurutmu kau pantas berperilaku kasar kepada wanita yang sedang hamil Perkataan Rose membuat hati Ezra semakin sakit, ia mengepalkan tangannya. Kau hamil anak Harry. Kau hamil anak pria bre itu Bentaknya, Keina mengangguk ragu. Dek, hati Ezra sangat sakit, di hati kecilnya ia sangat berharap Keina menyangkal terus pertanyaannya, tapi apa Keina malah mengakui perselingkuhannya dan terlebih lagi saat ini Keina sedang mengandung anak dari Harry.